sementara itu stoknya mulai menipis, biaya impornya juga tinggi akibat fluktuasi nilai tukar rupiah. Anda juga bisa berkomentar di 021 352 3172 atau di 021 386 2375 atau di 021 384 4545. Harga daging sapi memang masih bervariasi di berbagai lokasi pasar tradisional seperti laporan reporter kami. Di Jakarta, harganya berkisar antara 150 sampai dengan 170 ribu rupiah per kilogramnya. Daerah lain masih ada yang stabil, ada juga yang naik sedikit ya sampai dengan 150 ribu rupiah per kilogram. Sementara kalau harga normalnya itu di kisaran 125 ribu sampai dengan 130 ribu rupiah per kilogramnya. Baik, kami sudah bersama dengan Pak Didi Purwanto, Ketua Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia Gapuspindo. Pak Didi, selamat pagi juga Pak. Pagi. Pak Didi. Jadi kalau harga daging sapi naik sampai seperti ini sebenarnya penyebabnya apa ini Pak Didi? Ya, kalau kami kan adalah gabungan pelaku usaha peternakan sapi potong. Ya. Jadi itu memang kami adalah feedlotters yang semuanya adalah sapinya impor dari Australia. Jadi Indonesia itu kebutuhan daging nasional dipenuhi dari 3 sumber. Satu adalah sapi lokal yang diproduksi di lokal di petani. Kemudian yang kedua adalah impor daging beku, ya, termasuk daging India. Ya. Nah, sekitar 20% itu dipenuhi dari daging yang diimport oleh para pelaku dalam bentuk sapi hidup. Ya. Kalau saya katakan, kalau kami kan jualnya sapi hidup, masuk ke pemotong baru ke jual daging ke pasar. Nah, persoalan kalau kami memang sebetulnya sejak triwulan terakhir tahun 2025, memang harga bakalan sapi dari Australia itu naik. Kenapa naik? Satu, karena memang anomali cuaca. Ya. Yang kedua, karena memang pada saat dari Amerika menerapkan tarif, Presiden Trump menerapkan tarif yang tinggi untuk masuk produk daging, diantaranya daging Brasil, dan akhirnya daging Australia tarifnya beda dan itu lebih kompetitif sehingga banyak sapi yang dipotong lokal kemudian diekspor ke Amerika untuk kebutuhan daging dan itu lebih kompetitif. Sehingga akhirnya kebutuhan dari daging potong lokal yang ada di Australia jadi tinggi. Nah, akhirnya terjadi kompetisi. Nah, harga naik. Yang kedua, memang pada saat musim basah biasanya itu sapi oleh petani ditahan. Ya, karena kan dia banyak makan. Harga tinggi itu sampai di triwulan awal sekarang itu tinggi banget. Nah, yang kedua terjadi lagi pada saat ada konflik secara global, kan karena minyak naik, kemudian nilai dolar itu juga naik, akhirnya memang itu tinggi banget. Nah, kalau kita lihat kemarin, sebetulnya feedlotters itu sudah cukup dalam tanda petik berdarah-darah ya, karena dia harga sapi hidup aja sampai landed di Indonesia itu sekitar 65 sampai 67 ribu. Nah, begitu sampai di Indonesia begitu ya? Diminta oleh pemerintah untuk bisa bagaimana harga jualnya itu 55 ribu pokoknya. Akhirnya terpaksa para feedlot yang merugi. Nah, sementara HAP yang ditentukan 2 tahun yang lalu itu sebenarnya 56 sampai 58. Tapi diminta oleh pemerintah melalui Dirjen Peternakan untuk feedlot sapinya tolong dijaga harganya 55 ribu Franco Farm. Nah, itu. Nah, tadi berarti kan kita udah rugi. Nah, kemarin kita udah mengajukan untuk perubahan HP karena kan sudah 2 tahun dengan perubahan dinamika US dollar, minyak yang naik, semuanya pasti berpengaruh dan harga Australia juga masih naik. Nah, tapi di dalam pertemuan sebelumnya sebetulnya waktu itu udah dalam tanda petik disepakatin 64 ribu harga itu. Cuman kemarin kan ada muncul dalam rakortas 59. Berarti sebetulnya itu hal yang berat bagi feedlot. Masih rugi itu Pak, 59 masih rugi begitu ya? Pasti masih rugi, karena kemarin dari harga landed di Indonesia 65 sampai 67 kita diminta untuk jual 55 ribu. Nah, itu yang dikhawatirkan akhirnya daya tahan untuk operasional feedlot akan menjadi bermasalah. Dan kalau sampai itu tidak mampu lagi, maka ya akan efeknya itu akan banyak banget, termasuk di dalamnya adalah bagaimana tenaga kerja yang harus tidak bisa bekerja karena operasionalnya tutup. Itu. Baik, kita coba ke pendengar dulu ya, Pak Didi ya. Pak Upi di Bone. Pagi, Pak. Pagi, assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam. Silakan Pak Upi.
begini Pak ini artinya saya agak bingung artinya dengan pola perdagangan di Indonesia, karena istilahnya kan kalau harga di sebuah peternak biasanya harganya terlalu murah, tapi kalau biasanya katanya kayaknya kita yang permainkan sebagai peternak, karena biasanya kan dikatanya kalau misalnya kita mau jual ternak kita, misalnya sapi kita, misalnya kita ada dikatakan sama yang mau para pengepul ini bahwa harga daging lagi anjlok, tapi ternyata tinggi sekali. Oh begitu, oke. Ini pertanyaan ini bagaimana? Ya. Distribusi apakah memang begitu aturannya atau bagaimana? Jadi apalagi kan ketika sebagai masyarakat peternak merasa kan mendengar informasi negara tingginya harga daging ini kan kita merasa sebagai peternak, apalagi menghadapi Idul Adha kita menunggu punya gaungnya punya kalimatnya, karena kita kan mau bersukacita menjual ternak kita artinya dengan harga untung yang besar, tapi artinya kalau misalnya tetap harganya sama begitu ya yang dibeli begitu ya Pak Upi ya. Oke. Di lapangan itu sangat rendah harganya. Ya, baik Upi. Ya, terima kasih banyak ya Pak Upi ya. Nah, Pak Didi mungkin bisa bantu dijawab ya Pak Upi sebagai peternak begitu merasa kok tidak menikmati harga daging sapi yang tinggi di tingkat konsumen, karena sebagai peternak tetap saja menerima harga yang tidak jauh berbeda begitu dengan sebelumnya Pak. Itu kenapa Pak Didi? Ya, ini yang harus dilihat lebih dalam bagaimana tata niaganya. Memang kalau kita lihat populasi sapi kita itu memang tidak mencukupi. Ya. Bahkan itu sekitar hanya 50-52% untuk memenuhi kebutuhan nasional. Sementara sapi tersebar di seluruh daerah Indonesia yang secara transportasi dan segalanya tinggi. Tapi kalau yang saya lihat di lapangan, karena saya 38 tahun di industri ini, saya lihat di lapangan sekarang sapi korban itu, sapi lokal sudah 70.000 sampai 75.000 per kilo. Nah, mereka memang ditahan untuk korban. Nah, siapa yang memainkan tata niaga ini yang harus dilihat lebih pemerintah, jangan sampai nanti petani tidak menikmati tadi. Nah, kalau feedlot itu kan memang sapi import, tidak bisa untuk korban sapinya. Nah, sapi korban berarti sapi lokal. Jadi satu hal yang sangat penting, harusnya memang Indonesia populasinya dinaikkan. Apalagi kemarin kan kena penyakit PMK sama LSD. Nah, itu mempengaruhi distribusi maupun jumlah sapi mungkin tidak akan bisa berkembang seperti sebelum adanya wabah itu. Ya, tapi perbaikan tata niaga yang menurut Pak Didi ya memang harus dilakukan. Reformasi seperti apa ini Pak sebaiknya Pak? Ya pasti harus dilihat banget bagaimana dari petani sampai kepada para broker atau belantik, kemudian itu lari kemana. Nah itu harus dilihat bagaimana, harus dipangkas tata niaga itu. Kemudian model distribusinya harus bagaimana, karena itu yang menyebabkan jumlah sapi yang distribusikan ke pasar itu akan menjadi lebih mahal. Terus dilihat. Nah itu. Kebanyakan tangan begitu maksudnya Pak, distribusinya Pak? Betul, distribusinya ini harus dilihat. Kan itu ada pemain-pemainnya, itu harus dilihat bagaimana itu. Nah, itu. Karena kan jauh juga ya Pak, jika memang harga di tingkat peternak seperti Pak Upi misalkan Rp70.000 per kilogram, tapi di konsumen sampai Rp170.000 misalkan, kan jauh sekali itu ya Pak, disparitas harganya ya. Kalau bedanya gini kan, sapi 70 katakan itu kan sapi hidup. Tapi kalau lebaran haji itu memang tidak bisa jadi ukuran karena mereka tidak patokan. Karena mereka akan digunakan untuk korban, itu kesempatan biasanya pola beternak itu kalau untuk lebaran haji itu ada kesempatan dapat untung, maka sapi dijual biasanya dalam bentuk joglokan. Nah, kalau tadi tanya harga daging, nah sebetulnya kan sapi yang dipotong itu setelah dikeluarkan kulitnya, kemudian dikeluarkan isi perutnya, kepalanya dihilangkan, diambil, itu hanya 50%. Kalau ke daging kan paling sekitar maksimal 38-40%. Nah, maka hidup dikonversi ke itu ya memang sekarang 150 sampai 160.000 kalau dilihat dari harga sapi lokal segitu. Itu sudah harga yang wajar begitu Pak dengan kondisi seperti sekarang sebenarnya begitu. Kalau harusnya seperti itu sebabnya kan sebetulnya pada waktu itu pemerintah mempunyai keputusan untuk memasukkan daging kerbau untuk menstabilkan. Nah, ini perlu dilihat bagaimana distribusinya daging kerbau yang dimasukkan itu ada di mana. Jangan sampai nanti daging kerbaunya dulu diharapkan harganya menjadi stabilisator yang 80, ternyata di lapangan malah naik. Nah, itu kalau dilihat juga
distribusi kan itu ada penugasan dulu. Ya. Penugasan dari Bulog. Nah, kemudian kemana ini? Ini harus perlu dilihat lebih jauh. Kalau saya itu kan feedlot itu hanya memproduksi sapi hidup. Ya. Nah, kemudian dijual kepada pemotong. Nah, pemotong yang akhirnya dijual dalam bentuk daging itu ada layer-layernya. Ya. Nah, itu yang saya tidak terlalu mengerti bagaimana terjadi layer setelah sapi masuk ke rumah potong ke sana. Itu juga ya bisa jadi penentu kenaikan harga juga, fluktuasi harga begitu ya, Pak Didi ya? Pasti, Ya. pasti. Sapi itu akan menjadi penentu banget. Ya. Karena apa? Karena sapinya kan dijual hidup. Nah, kemudian dipotong. Nah, kemudian mereka yang melakukan. Nah, itu yang kami sampai di jualan sapi hidup. Itu. Ya, baik kalau begitu Pak Didi. Pak Didi, kami nantikan perkembangan dari Gaspupindo. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Selamat pagi, Pak Didi. Terima kasih. Ketua Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia Gaspupindo, Didi Purwanto.